Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gaida Movie, channel yang berisi tentang alur cerita film. Film yang kita angkat ceritanya kali ini diadaptasi oleh serial manga dan animenya berjudul Kingdom dari negara Jepang, rilis tahun 2019, yang menceritakan seorang anak dari rakyat biasa yang bercita-cita menjadi seorang jenderal besar di seluruh daratan Cina kuno. Perjalanan Shin menuju cita-citanya tidaklah mulus, banyak sekali rintangannya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja ke cerita. Scene pertama diperlihatkan seorang anak budak dari korban perang. Ia terkagum dengan ribuan pasukan yang dipimpin oleh salah satu dari 6 jenderal agung negara Qin yang bernama Jenderal Aoki. Anak tersebut bernama Shin. Ia tinggal di sebuah desa dan dipekerjakan di peternakan sebagai budak oleh salah satu warga yang sudah membeli Shin dari pedagang budak. Shin bekerja bersama Hyo, bocah laki-laki yang seumuran dengannya. Hyo sudah bekerja terlebih dahulu di tempat tersebut dan diberi tanggung jawab untuk mengajari Shin. Mereka pun semakin akrab seperti saudara. Shin adalah tipikal anak yang suka memberontak. Berbeda dengan Hyo yang penurut dan sadar diri bahwa menjadi budak akan selamanya menjadi budak bahkan keturunannya. Lalu Hyo memberitahu ada satu jalan agar mereka bisa naik kelas dari kelas budak, yaitu dengan pedang. Maksudnya adalah menjadi seorang prajurit. Di sela-sela pekerjaan, Shin dan Hyo menyempatkan diri belajar berpedang dan bercita-cita menjadi seorang jenderal sehingga bisa lepas dari perbudakan. Hingga dewasa mereka pun rajin berlatih. Ketika mereka sedang berlatih seperti biasanya, seorang laki-laki tua terlihat seperti bangsawan memperhatikan latihan mereka. Laki-laki tua tersebut bernama Sobun Kun. Shin awalnya merasa kesal karena kedatangan Sobun Kun mengganggu latihan mereka. Namun Hyo menghalonya karena sadar bahwa orang tersebut bukanlah orang sembarangan. Sobun Kun pun menanyakan dari mana mereka belajar ilmu berpedang. Shin menjawab bahwa tidak ada yang mengajari mereka. Lalu Sobun Kun meninggalkan mereka begitu saja. Salah satu pengawal Sobun Kun bertanya siapa anak-anak tersebut. Sobun Kun merasa bahwa pertemuan ini akan mengubah sebuah takdir. Saat Shin dan Hyo kembali dari hutan, ia melihat pemiliknya berlutut di depan laki-laki tua yang mereka temui sebelumnya. Sobun Kun adalah salah satu menteri raja dari kerajaan Qin. Ternyata Sobun Kun tertarik dengan Hyo dan akan membawa Hyo ke kerajaan untuk melayani raja dan akan berangkat esok harinya. Awalnya Hyo meminta Shin untuk diikut sertakan karena kemampuan pedangnya sama hebatnya dengan dirinya. Namun ditolak karena hanya Hyo yang dibutuhkan. Hyo pun meminta waktu untuk mempertimbangkan. Hyo hanya ingin berpamitan dengan Shin yang sudah berjuang bersama dan memberikan pesan perpisahan bahwa Hyo akan menunggu Shin untuk mencapai cita-cita mereka. Sepeninggalan Hyo, Shin berlatih sendirian untuk meningkatkan kemampuannya. Sampai akhirnya ia bisa membelah sebuah batu dengan pedang kayunya. Hingga suatu malam, ia dikagetkan dengan kedatangan Hyo yang keadaannya terluka parah dan kehilangan banyak darah. Dengan posisi yang sudah lemas, Hyo menceritakan bahwa adik raja sedang melakukan pemberontakan dan ia sedang dikejar oleh pasukan adik raja yang memburunya. Hyo memberikan sebuah peta kepada Shin, lalu meminta bantuan agar Shin menuju ke lokasi yang berada di peta tersebut. Dengan perasaan yang sedih karena kehilangan saudaranya, Shin pun menyanggupi permintaan terakhir Hyo. Shin mengambil pedang peninggalan Hyo lalu berlari menuju lokasi yang ada di peta. Di tengah perjalanan, ia diikuti oleh seseorang. Prajurit yang memburu Hyo pun sampai ke lokasi tewasnya Hyo. Salah satu prajurit bernama Jenderal Saji mengatakan bahwa yang tewas adalah kembaran dari sang raja. Jenderal Saji menghabisi warga desa yang bertanya kepadanya. Lalu Jenderal Saji menyuruh pasukannya untuk menghabisi sebuah penduduk desa dan membakar desa. Seorang pembunuh bayaran menyadari pedang yang dimiliki Hyo menghilang. Di tengah perjalanan, Shin dihadang oleh sekelompok bandit yang akan merampok pedang yang dibawanya. Bandit-bandit tersebut mendapatkan informasi dari salah satu orang yang berkostum aneh. Shin menghajar salah satu bandit tersebut hingga tumbang dengan satu kali pukulan. Bandit yang lain bereaksi, namun mereka kalah dengan sekejap oleh Shin. Shin berlari melanjutkan perjalanannya, beralih ke istana kerajaan. Sekyo, adik raja Issei yang melakukan pemberontakan pun menduduki tahta raja.
Ia mendapatkan laporan tentang kembaran Raja Ise yang sudah tewas di sebuah desa. Sekio pun memerintahkan kepada para bawahannya untuk memburu Raja Ise yang asli. Kembali ke Shin. Ia sudah sampai di tujuan. Terdapat sebuah gubuk kecil. Ketika ia membuka tirai gubuk tersebut, ia dikagetkan dengan seseorang yang mirip sekali dengan Hyo, duduk dengan berwibawa. Shin masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelum meneruskan perbincangannya, gubuk mereka diserang oleh seorang pembunuh bayaran. Ternyata laki-laki yang mirip Hyo adalah raja kerajaan Shin yang bernama Raja Ise. Raja Ise dan pembunuh bayaran pun bertarung. Namun Shin yang masih melihatnya masih belum paham dengan situasi dan pembicaraan tentang kembaran raja. Shin yang melihat Raja Ise terpojok teringat dengan perkataan terakhir Hyo tentang pemberontakan. Ia pun mulai mengerti situasinya. Hyo berperan sebagai tumbal untuk menggantikan raja. Lalu Shin berencana membunuh sang raja setelah mengalahkan sang pembunuh bayaran. Shin bukan tandingan pembunuh bayaran. Ia kalah pengalaman. Shin pun terdesak. Berkali-kali Shin tumbang oleh serangan pembunuh bayaran. Ise memberitahukan kepada Shin untuk fokus membalaskan dendam Hyo. Shin pun bangkit meminta Raja Ise untuk tidak memanggil namanya, karena Shin masih menganggap penyebab kematian Hyo adalah Raja Ise. Shin mempunyai kelebihan di kekuatan serangan dan semangatnya. Ia pun mulai mendesak si pembunuh bayaran dengan memberikan beberapa luka sayatan ke bagian tubuh lawannya. Shin melontarkan serangan pamungkasnya dengan melompat tinggi. Si pembunuh bayaran pun tertebas dengan telak. Ia sempat memohon ampun ketika Shin akan menuntaskan serangannya. Shin sempat goyah. Sebelum si pembunuh bayaran menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Ise lah yang mengeksekusi bagian akhirnya. Ise dan Shin tergerak mendengar keributan dari jauh, lalu mereka melihat desa Shin yang dihancurkan oleh pasukan Sekio yang mengejar Raja Ise. Shin berencana menghadapi pasukan Sekio lalu ditahan oleh Ise. Ketika mereka mau menuju melawan pasukan kerajaan, mereka dihadang oleh seseorang yang berkostum aneh. Ia memberitahu jalan pintas. Awalnya Shin tidak mempercayainya, karena Shin menganggap ia bagian dari bandit yang menghadangnya. Namun orang itu hanya menginginkan uang saja. Ise pun mempercayai ucapan orang tersebut. Lalu orang tersebut membuka topengnya, ternyata masih anak-anak bernama Karyoten. Lalu mereka pergi dan Ten menunjukkan jalannya. Mereka pun berjalan menyusuri gua-gua. Ise menceritakan tentang kudeta yang dialaminya dan alasan Hyo direkrut oleh Sobun Kun hanya untuk berjaga-jaga dan menyelamatkan Raja Ise. Shin yang mendengarnya tidak terima lalu memukul Ise. Ise lalu menegaskan bahwa posisinya sedang berperang dan ia berhak melakukannya apalagi hanya seorang budak, dan memberitahu bahwa Hyo melakukannya dengan sukarela, bahkan ia tahu tidak ada jaminan untuk nyawanya. Shin menangis mendengarnya. Lalu Ise memberikan pilihan kepada hidup Shin, kembali menjadi budak atau menempuh jalan yang berbahaya dengan membantu raja dan meraih impiannya. Shin pun memutuskan untuk membantu sang raja demi meraih impiannya yang bersama ia janjikan dengan Hyo. Lalu mereka menuju ke perbatasan untuk bertemu dengan Sobun Kun. Beralih ke istana, Sekio adik raja marah karena orang suruhannya gagal membunuh Ise. Lalu Sekio memerintahkan untuk memburu Sobun Kun karena dialah yang menyiapkan kembaran Ise untuk kabur. Muncul Jenderal Oki yang sebelumnya dirumorkan sudah pensiun dan tidak berminat mencampuri urusan internal kerajaan. Kedatangan Jenderal Oki yaitu membawa kepala Sobun Kun. Namun sempat diragukan keasliannya oleh bawahan Sekio karena bentuknya yang sudah rusak. Lalu Jenderal Oki menjawabnya bahwa setiap orang yang melawannya akan rusak wajahnya. Jika masih tidak percaya, dia akan memilih salah satu bawahan Sekio untuk pembuktian. Yang diinginkan Jenderal Oki adalah wilayah Sobun Kun sebagai imbalannya. Sekio pun memberikannya walaupun sempat ditentang oleh salah satu penasehatnya. Kembali ke kelompok Shin, mereka berjalan sampai ke wilayah suku gunung. Suku gunung terkenal barbar dan kanibal. Ise menjelaskan 400 tahun yang lalu, suku gunung dan kerajaan Shin adalah sekutu karena jasa Raja Bokukou. Tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang yang memakai panah beracun. Shin maju untuk melawannya. Terjadilah pertarungan yang sengit.
Shin terdesak karena kelincahan lawannya, lalu Shin bisa mengimbanginya bahkan membuat lawannya terpental beberapa kali. Akhirnya Shin menang dengan menebas leher lawannya, namun ternyata Shin juga terkena panah lalu ia pingsan. Shin tersadar dari pingsannya, ia sudah dibawa ke suatu tempat peninggalan dari kerajaan Shin dan suku gunung. Ternyata ia digendong Issei dan diobati oleh Ten. Issei menceritakan tentang adiknya, ternyata mereka bukan saudara kandung. Ibu Issei seorang penari, sedangkan Sekio berasal dari garis keturunan raja asli. Oleh karena itu, Sekio tidak mengakui Issei karena mempunyai darah rakyat jelata. Issei adalah raja pengganti yang sebelumnya diduduki oleh ayahnya. Namun ia tidak mempunyai kuasa untuk mengatur kerajaan. Yang bisa mengatur kerajaan sebenarnya adalah Perdana Menteri Ryofu. Namun saat terjadinya kudeta, Ryofu sedang berperang melawan kerajaan lain. Hanya Sobun Kun lah orang yang Issei percaya dan mereka sudah berjanji untuk bertemu di tempat yang sedang mereka tempati saat ini. Saat Ten sedang meracik tanaman untuk obat, mereka dikepung oleh segerombolan prajurit. Ternyata pengikut Issei yang terlambat datang. Muncullah Sobun Kun yang ternyata masih hidup. Sobun Kun masih kaget serta bersyukur melihat Issei masih hidup dan meminta maaf atas kegagalan rencana pelariannya. Sekio yang sekarang menjadi raja dan tahu Sobun Kun sudah tewas merasa hanya Ryofu yang akan menjadi penghalangnya. Pengikutnya mempersiapkan puluhan ribu pasukan untuk menghadapi Ryofu. Sekio memperkenalkan salah satu prajuritnya bernama Ton yang mempunyai latar belakang dari rakyat jelata. Namun karena keahlian pedang dan penanya, ia bisa menjadi seorang perwira. Tiba-tiba Ton dieksekusi oleh Rankai, seorang makhluk raksasa peliharaan Sekio. Sekio pun menjelaskan kenapa Ton dieksekusi karena ia tidak menyukai seorang yang kelas rendahan naik kasta. Hal itu mengingatkannya dengan Issei yang lahir dari ibu seorang penari. Sekio mempunyai darah bangsawan murni yang berhak menduduki tahta raja. Kembali ke Issei dan pengikutnya. Mereka menyantap hidangan yang dimasak oleh Ten. Namun Shin masih merasa kesal dengan Sobun Kun karena dialah yang mempunyai ide merekrut Yo. Issei memulai diskusinya dan menanyakan apa yang terjadi di dalam istana ketika ia dalam perjalanan. Sobun Kun menjelaskan ketika mereka sedang melewati jalan rahasia bersama Yo, mereka dicegat oleh pasukan Jenderal Oki. Hegi melanjutkan ceritanya saat mereka terdesak oleh pasukan Jenderal Oki dan tipis harapan. Yo maju memimpin pasukan. Para pasukan kagum dengan Yo. Ia seperti seorang jenderal yang membangkitkan semangat para prajurit. Lalu Yo memisahkan diri dengan pasukan agar fokus musuh terpecah dengan tujuan menyelamatkan sisa pasukan Sobun Kun. Shin yang mendengarnya merasa bangga dan bersemangat. Ia sangat sembrono. Kemudian mereka merencanakan strategi berikutnya. Heki berencana mengandalkan pasukan Ryofu untuk mengalahkan pasukan Sekio, namun dibantah oleh Issei dan Sobun Kun. Mereka paham bahwa Ryofu bukan di pihak mereka. Ryofu ingin menjadi raja dan menginginkan Issei mati. Sobun Kun menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai pasukan yang cukup yang mendukung mereka. Lalu ia melihat tampilan Ten dan teringat tentang suku gunung. Sobun Kun dan Issei berencana menemui kepala suku gunung untuk meminta bantuan mereka. Mereka lalu menuju ke pemukiman suku gunung. Heki ragu akan rencana Sobun Kun karena terakhir berhubungan dengan suku gunung ada tragedi yang tidak baik sehingga hubungan diplomatik kedua negara terputus, namun mereka tidak punya pilihan lagi. Tiba-tiba mereka dicegat oleh sekelompok suku gunung. Issei dan pasukannya pun bersiaga. Dan yang menjadi juru bicara menjelaskan kedatangan mereka yang membawa Raja Qin untuk bertemu dengan kepala suku. Lalu mereka dibawa ke kerajaan suku gunung dengan keadaan terikat. Issei menghadap suku gunung yang bernama Yotanwa untuk meminta bantuannya. Tentu saja permintaan tersebut ditolak oleh kepala suku. Karena setelah Raja Bokokun mati, Kerajaan Qin mengkhianati suku gunung dan membuat mereka menderita. Balas dendam yang sepadan adalah dengan memenggal kepala Raja Qin. Issei mengakui kesalahan bangsanya dan meminta maaf atas nama raja. Lalu menjelaskan ambisinya untuk membuka seluruh perbatasan seluruh negeri dan mengajak Yotanwa untuk mendampinginya.
Tentu saja banyak penolakan dari beberapa rakyat suku gunung karena khawatir dibohongi. Saat Shin akan dipenggal, ternyata ia bisa meloloskan diri dan berbalik menghunuskan pedang. Namun Shin tidak punya langkah lain selanjutnya. Lagi-lagi Shin sangat sembrono dengan tingkahnya menghadapi Yotanwa. Namun Shin melontarkan kata-kata yang menarik, yaitu penyesalan luhur jangan dijadikan alasan untuk tidak meraih impian. Ise pun lalu menawarkan penyatuan kembali hubungan yang pernah hilang kepada kepala suku. Kemudian kepala suku membuka topengnya. Ternyata ia adalah seorang wanita, lalu menerima tawaran Ise dan memberi perintah untuk mengumpulkan semua tentara dari pegunungan. Mereka bersiap untuk berperang. Pasukan Ise dan Yotanwa berjumlah 3.030 orang, sedangkan musuh 80.000 orang. Mereka menyusun strategi untuk menghadapi ketimpangan jumlah tersebut. Rencana pertama mereka adalah Shin dan kawan-kawan menyamar sebagai suku gunung, lalu menawarkan diri sebagai sekutu kepada pihak Sekyo yang saat ini membutuhkan banyak bantuan untuk menghadapi pasukan Yorofyu yang berjumlah 200.000 orang. Ise yakin bahwa tawaran mereka tidak akan ditolak, apalagi masih ada ratusan ribu yang menunggu di pegunungan. Gerbang pun terbuka, perwakilan dari Qin menghadapi kepala suku dan mempersilahkan untuk masuk, namun hanya boleh kepala suku dan 50 orang perwakilan. Mereka pun akan memasuki gerbang Suki. Sebelum memasuki kompleks istana raja, mereka disuruh untuk meletakkan senjata. Namun Yotanwa menolaknya dengan alasan sejarah masa lalu yang pernah mereka terima, yaitu sebuah pengkhianatan. Dengan pertimbangan apa yang bisa dilakukan dengan 50 orang yang dijaga ketat, akhirnya mereka diperbolehkan untuk masuk dengan membawa senjata. Ternyata setelah melewati gerbang Suki, mereka berencana memulai serangan karena mereka mengetahui jalan rahasia yang langsung tertuju ke singgasana ruang raja. Yang pertama memulai menghunuskan pedangnya adalah Raja Ise. Pertempuran pun dimulai, lalu gerbang Suki ditutup. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. 10 orang dipimpin oleh Shin, Heki, dan Ten menuju singgasana menyusuri jalan rahasia. Sisanya dipimpin oleh Ise, Yotanwa, dan Sobunkun menjadi umpan. Kelompok Ise sudah dihadang pasukan kerajaan serta dihujani panah dari atas. Sementara sekelompok Shin juga sudah diantisipasi oleh pasukan Jenderal Saji. Ketika kelompok Ise mulai terpojok, Yotanwa masih tenang dan tidak gentar menghadapi pasukan pemanah. Ternyata anak buah Yotanwa tidak tewas dipanah dan bangkit lagi balik menyerang pasukan kerajaan dari belakang dengan ganas. Ketika formasi pasukan kerajaan mulai kacau, kelompok Ise pun mulai penyerangan. Keadaan pun berbalik, kelompok Ise mendominasi. Sementara itu, pertempuran sengit juga terjadi di jalan pintas menuju singgasana. Pasukan Yotanwa adalah petarung yang hebat, walaupun jumlahnya sedikit tapi bisa mengalahkan pasukan yang lebih banyak jumlahnya. Kelompok Ise mulai mendekati ruang singgasana. Meskipun Yotanwa seorang wanita, dia menunjukkan kekuatannya yang setara dengan ratusan prajurit. Sekyo malah senang dengan kedatangan Ise. Ia mengira misi yang mereka lakukan adalah hal yang sia-sia. Beralih ke kelompok Shin, mereka dikejutkan kedatangan rantai si Algojo. Badannya sangat besar dan kebas akan terbasan pedang. Beberapa pasukan suku gunung dikalahkan oleh rankai. Terlihat juga beberapa pasukan yang menyergap kerajaan mulai tumbang dan kelelahan. Akhirnya Shin pun dibantu beberapa suku gunung berhasil menumbangkan rankai dan mereka berhasil menerobos ke singgasana raja. Shin menantang Sekyo untuk turun dari tahta karena Ise lah yang lebih berhak menjadi raja. Sekyo memerintahkan Jenderal Saji untuk mengalahkan Shin dan kawan-kawan. Jenderal Saji adalah jenderal yang kejam. Karena kekejamannya, ia dipecat dari prajurit dan menjadi pembunuh bayaran. Pasukan suku gunung dengan sekejap dikalahkan oleh Jenderal Saji. Shin pun bersiap menghadapinya. Sementara itu, kelompok Ise yang sudah mulai kelelahan masih terus dikepung pasukan kerajaan yang tidak ada habisnya.
Terlihat perbedaan mencolok teknik berpedangan dengan pengalaman bertarung antara Shin dan Jenderal Saji. Jenderal Saji lebih mendominasi. Issei memberikan semangat untuk terus berjuang. Moral pasukan Issei pun mulai bangkit kembali. Jenderal Saji yang tidak kenal ampun pun tidak pandang bulu dan menebas pedangnya bahkan ke menteri-menteri raja. Heki yang mencoba menolong Shin yang terpojok pun terpental terkena tebasan pedang Jenderal Saji. Shin yang sudah terkapar dan akan dieksekusi oleh Jenderal Saji teringat mimpi yang ingin diraih olehnya dan Yo. Akhirnya ia bangkit dan bisa menangis serangan Jenderal Saji. Shin mengeluarkan kelebihannya yaitu kekuatan fisiknya sehingga bisa membuat Jenderal Saji terpental jauh. Shin juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan Jenderal Saji sebelumnya tentang orang yang mempunyai mimpi itu sia-sia adalah salah. Justru mimpi adalah sebuah hal yang membuat orang menjadi maju dan kuat. Shin memasang kuda-kuda untuk jurus pamungkasnya. Ketika Jenderal Saji mulai menyerang, akhirnya Shin berhasil menumbangkan Jenderal Saji dengan sekali serangan. Shikyu tidak percaya menyaksikannya. Issei dan kelompoknya sudah mencapai batas dan kewalahan. Muncul Shikyu di tengah pertempuran yang menceritakan bahwa Jenderal Saji dan Menteri Ketsushi sudah tewas. Shikyu memerintahkan prajuritnya untuk menghabisi Issei, namun kali ini tidak ada yang menuruti perintahnya. Lalu Issei yang akan menghadapi Shikyu sendirian. Shikyu yang tidak mempunyai kemampuan bertarung pun terluka di bagian tangannya. Shikyu berteriak kesakitan. Lalu Issei memberitahu bahwa konflik yang terjadi di antara mereka lebih banyak menumpahkan darah. Shikyu yang masih angkuh dengan statusnya dihajar Issei hingga babak belur. Sisa pasukan Shikyu yang merasa terancam nasibnya di masa depan karena kekalahan berencana memenggal kepala Issei. Namun tiba-tiba pasukan lain muncul mengepung mereka. Ternyata pasukan tersebut adalah pasukan Jenderal Besar Oki. Lalu Jenderal Oki menghampiri Issei dan menanyakan mimpi dan tujuannya setelah menjadi raja. Ia ingin menjadi raja yang seperti apa? Karena jawaban Issei lah yang menentukan sikap Jenderal Oki akan memihak ke siapa. Jika jawaban Issei tidak layak, ia akan dipenggal. Issei menjawab impian dan tujuannya adalah menyatukan semua daratan Cina menjadi satu kerajaan dan menjadi kaisar pertama yang bisa menyatukannya. Oleh karena itu, ia bersekutu dengan suku gunung. Apabila negara lain ada yang tidak mendukungnya, terpaksa Issei akan memeranginya. Issei tidak peduli jika ia akan dianggap sebagai raja yang tirani. Jenderal Oki tersenyum menyukai jawaban Issei lalu memerintahkan sisa-sisa pasukan Shikyu untuk menyerah. Ternyata Jenderal Gekko menolak untuk menyerah lalu menyerang Jenderal Oki dan Issei. Seketika pasukan Gekko terhempas karena kibasan tombak Jenderal Oki, sehingga membuat sisa pasukan Shikyu ketakutan dan mundur. Gekko masih tidak terima dan menyerang menargetkan Issei. Ia pun tumbang karena Shin mencegatnya. Lalu Jenderal Oki memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sebelum Jenderal Oki pergi, Shin memperkenalkan dirinya yang ingin menjadi jenderal yang besar. Jenderal Oki pun kagum dengan generasi baru yang akan muncul, lalu menanti pertemuan mereka di medan perang yang sesungguhnya. Setelah Jenderal Oki pergi, pasukan Issei pun bersorak atas kemenangannya. Issei menjanjikan kehidupan apabila semua pasukan meletakkan senjatanya. Terima kasih telah menyimak alur cerita film Kingdom. Dan yang sudah subscribe, apabila ada yang belum silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Subscribe itu gratis. Nantikan alur cerita film lainnya dari channel ini. Terima kasih.